Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa liqada'in al-qaw. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Dilanjutkan ijazah Mbah Hasyim Asy'ari. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kita kembali berjumpa. Ya, sekarang tidak tiap malam ya, dua malam sekali. Karena kadang-kadang capek banget, nggak bisa menemani live. Yang jelas, saya ucapkan terima kasih untuk kamu-kamu sekalian yang terus bersemangat. Terima kasih sudah memilih untuk tidak menyerah, meski semua terasa susah, dan meski banyak hal membuat lemah. Tapi insya Allah kita akan mendapatkan akhir yang baik. Amin, Allahumma amin. Jadi saya sampaikan, sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Karena kamu tidak akan tahu apa yang sedang menantimu di ujung perjuangan nanti. Kita nggak akan tahu apa hikmah yang akan kita dapatkan setelah berakhirnya virus corona nanti. Kawan-kawan yang saya muliakan, saya tadi membuka polling, pertanyaan, tema apa yang kita bahas malam hari ini. Yang di Instagram, alhamdulillah, yang ngasih saran tema itu ada 2000 lebih, sampai pusing dasku. Kalau di Facebook ada beberapa, tapi paling banyak, yang pertama tadi saya baca secara acak, minta diterangkan tentang kemuliaan malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban. Kawan-kawan yang saya muliakan, ini yang pertama. Kita akan bahas sedikit-sedikit tentang malam nisfu Sa'ban. Dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man ahya lailatan nisfi min Sa'ban lam yamut qalbuhu khina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban atau malam pertengahan bulan Sa'ban, yang insya Allah kalau hitungan saya nggak salah, malam nisfu Sa'ban akan jatuh hari Rabu malam Kamis, tanggal 9 malam 10 April. Nanti di PBNU akan ada doa untuk tolak balak melawan virus corona. Pertobatan nasional, pertobatan tidak nasional tapi global, seluruh dunia. Nanti kita akan live bersama PBNU, akan ada Gus Nadir, ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Pak Ketua Umum, ada Kiai Miftahul Ahyar, ada Abah Lutfi dan lain sebagainya. Tanggal 9 April nanti akan live di Instagram dan di TV 9 kalau nggak salah. Itu tepat malam nisfu Sa'ban. Dikatakan oleh Rasulullah, man ahya, barang siapa menghidupkan lailatan nisfi min Sa'ban, malam pertengahan bulan Sa'ban, la yamut man ahya lailatan nisfi min Sa'ban lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya, hina tamutul qulub, di mana kebanyakan manusia hatinya telah mati. Maka hidupkanlah malam nisfu Sa'ban. Amalan apa yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sa'ban? Kalau dalam kitab Al-Imdad dari Tuan Guru Zaini, itu kita disunahkan untuk membaca di malam nisfu Sa'ban itu Yasin, surat Yasin 3 kali. Surat Yasin 3 kali. Yang pertama, membaca surat Yasin
doanya, niatnya adalah sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Imdad ini, ya Allah ya Tuhanku, ini yang pertama ya, tolong diingat-ingat, ini yang pertama, Yasin yang pertama. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa ibu bapakku dan dosa keluargaku dan dosa apa lagi? Dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan panjangkanlah umurku di dalam taat ibadah kepada Engkau. Dan kuatkanlah imanku dengan berkat surat Yasin, dengan barokah surat Yasin. Ini dibaca Yasin pertama. Kemudian setelah membaca niat ini, itu membaca Yasin yang pertama. Kemudian membaca Yasin kedua. Niatnya apa? Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa ibu bapakku dan dosa keluargaku. Ya, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Dan pelihara apa ini? Dan peliharakanlah diriku dari segala kebiasaan, dari segala penyakit. Dan kuatkanlah hajatku dengan berkat dan kabulkanlah hajatku dengan berkat surat Yasin. Ini yang kedua. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa ibu bapakku, dosa keluargaku, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan peliharakanlah diriku dari segala kebinasaan dan penyakit. Dan kabulkanlah hajatku dengan berkah surah Yasin. Ini surat Yasin yang kedua. Kemudian membaca surat Yasin yang ketiga, niatnya apa? Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa bapak ibuku, dosa keluargaku, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Dan keyakinkanlah hatiku dari segala makhluk. Dan berilah aku dan keluargaku husnul khotimah dengan berkat surat Yasin. Kemudian membaca Yasin yang ketiga. Ini amaliyah malam nisfu Sa'ban membaca Yasin 3 kali menurut Tuan Guru Zaini dalam kitab Al-Imdad. Jadi kawan-kawan, tolong besok malam nisfu Sa'ban dihidupkan. Mumpung ini keadaan kita masih seperti ini. Kemarin saya sampaikan buminya barangkali di lockdown tapi langitnya masih terbuka. Maka kita minta terkhusus besok malam nisfu Sa'ban yang sebagian ulama mengatakan malam di mana catatan amal manusia semuanya disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula lah kenapa kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau rajin puasa di bulan Sa'ban. Karena Nabi Muhammad menginginkan kalau seandainya amalnya disetorkan kepada Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sa'ban. Yang pertama, memperbanyak doa. Ayo, besok malam nisfu Sa'ban. Donga saoke-oke diwaca. Doa apapun. Sing jomblo ya doa minta jodoh, yang berkeluarga minta keluarganya sakinah, yang punya anak minta anaknya soleh-solehah. Kenapa? Karena di malam nisfu Sa'ban itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya ke bumi pada malam nisfu Sa'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu dosa kecuali musyrik. Sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian atau kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi riwayat Baihaqi. Jadi malam nisfu Sa'ban itu perbanyaklah doa, terutama doa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang musyrik dan hatinya penuh dengan kebencian. Udah begini yuk. Saya tuh kok lama-lama mikir begini ya. Ini kan kasusnya corona, virus, wabah. Tidak hanya terjadi di Indonesia. Di seluruh dunia. Di Arab Saudi yang kota suci Mekah Madinah juga sama. Di Amerika bahkan tertinggi, Italia yang di sana ada Roma juga banyak. Di India banyak, di mana-mana banyak lah. Tapi kalau saya melihat begini, di Indonesia ini murni soal virus, tapi kok lama-lama saya melihat arahnya ke arah politik gitu loh. Kok ya jadi lucu gitu loh. Wong ini murni wabah, murni musibah, murni virus, semua
negara kena, walaupun tidak semuanya, mayoritas negara ini kena. Kemudian apa? Ini dari virus masuk ke ranah dan domain politik. Ini menurut saya tidak nalar ya. Ada lagi yang mengatakan, ini Indonesia kena virus karena kita kualat sama ini. Lah, ya kalau yang kena virus itu hanya Indonesia. Lah ini yang kena virus itu dunia gitu loh. Jangan dihubung-hubungkan dengan hal seperti itu gitu loh. Kualat karena kita begini. Aduh ya Allah. Kemudian apa? Gara-gara virus kemudian masuk ke ranah politik. Saya sepakat kinerja pemerintah itu diawasi. Kalau ada yang kurang, ya kita tambahi. Ada yang salah, kita benarkan bareng-bareng. Kita kritisi. Jadi fungsi masyarakat sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi saya tidak setuju kemudian ketika ini masuk ke wilayah politik. Umpama nih, oh ini Pak Jokowi nggak pecus ngurusi corona, saatnya kita turunkan atau mundur saja. Lawang ya sudah bekerja maksimal seperti itu kok. Sudahlah, ini kita bersama-sama, jangan ada kebencian dari kata Rasulullah. Supaya kemudian kita terbebaskan dari musibah ini. Supaya virus ini segera berakhir. Sudah tidak ada kubu-kubuan, saling bahu-membahu, saling gotong royong, saling menguatkan. Kal bunyani atau kal jasadil wahid, saling menguatkan lah. Kalau memang pemerintah ada kebijakan yang salah, yuk kita kritisi bareng-bareng. Termasuk kemarin, saya sepakat itu. Kalau kemudian memang benar narapidana koruptor mau dikeluarkan umpamanya, ayo kita kawal bareng-bareng, jangan sampai ini terjadi. Dan Pak Jokowi sudah membantah bahwa ini hanya usulan salah satu menteri yang kemudian sudah dibantah oleh Pak Mahfud MD, sudah dibantah sama Pak Jokowi. Dan lagian juga saya pikir menteri-menteri itu di musim-musim kayak gini, di kondisi seperti ini, jangan mengeluarkan keputusan atau usul-usul yang kontroversial. Makanya benar lah, kalau memang tidak bisa, mendingan diam lah. Maka ini kan ada beberapa menteri yang tidak terlalu banyak ngomong, tetapi kinerjanya luar biasa. Nah, jadi itu ya. Mumpung ini besok malam nisfu Sa'ban, yuk kita minta doa supaya Indonesia diselamatkan oleh Allah dari semuanya, termasuk dari virus corona ini. Nggak usah kemudian virus corona ini dibawa ke ranah politik. Saya nggak setuju. Ini benar-benar musibah. Kita butuh gotong royong, kita butuh bersama-sama. Kalau memang kita tidak bisa membantu pemerintah dengan apapun, ya kita bantu dengan pemerintah dengan cara apa? Diam di rumah, tidak kemana-mana. Kan begitu. Yang pertama, amalan malam nisfu Sa'ban, apa tadi? Memperbanyak doa. Karena malam itu Allah menurunkan rahmatnya ke muka bumi. Dosa semuanya diampuni kecuali musyrik dan orang-orang yang mempunyai kebencian di dalam hatinya. Menurut hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang kedua apa? Membaca 2 kalimat syahadat sebanyak-banyaknya. 2 kalimat syahadat ini termasuk kalimat yang mulia. 2 kalimat ini sangat baik dibaca kapanpun dan dimanapun. Terlebih di malam nisfu Sa'ban. Ulangi syahadatnya, perbanyak. Jadi itu imanom biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga, memperbanyak membaca istighfar. Karena tidak ada satupun manusia yang bersih dari salah dan dosa. Karena itulah manusia. Al-insanu mahal khotok wan nisyan. Maka pada malam nisfu Sa'ban itu banyak membaca istighfar. Istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boleh. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, seperti habis sholat, kayak teman-teman NO itu boleh. Ya. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana aladika wa adika mastata'tu, dan seterusnya boleh. Boleh. Jadi perbanyak membaca istighfar. Lah, amalan-amalan itu perlu kita baca supaya kemudian saya meyakini tidak semua orang yang berdoa ini tidak ada yang diterima oleh Allah. Pasti salah satunya atau sekian persennya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, malam nisfu Sa'ban jatuh tanggal 9 kalau nggak salah 9 April 2020 untuk tahun ini. Gitu ya. Jadi itu amalan-amalan yang bisa kita baca di malam nisfu Sa'ban. Tadi sekali saya ulangi, kalau menurut Tuan Guru Zaini Abdul Ghani membaca surat Yasin 3 kali. Dengan niat-niat yang tadi sudah saya sebutkan. Oke ya.
Nah, ya sebelum saya lanjutkan kita sholawatan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Oke, sekarang baca pertanyaan. Yang pertama, El-Baha, rokok menurut kalangan NU gimana Gus? Menurut orang NU rokok itu dihukumi makruh. Makruh. Kalau Muhammadiyah haram. Orang NU rokok hukumnya makruh tapi bisa menjadi haram. Kapan? Ketika rokok itu umpamanya membahayakan. Seperti orang yang kena penyakit jantung. Kalau ngerokok dia semakin parah, maka dia diharamkan untuk merokok. Kemudian ibu-ibu hamil itu menjadi haram. Tapi awal mulanya NU menghukumi rokok itu makruh. Oke ya. Apa lagi? Kita baca. Oh, ini tadi. Saya banyak mendapat pertanyaan tentang ini. Nah, tadi saya simpen tadi. Ini ya. Bagaimana kemudian kita mensikapi pendapat ulama dari kemarin ditanya terus ini soal tidak Jumatan. Ya, saya bahas yuk. Jadi begini. Hukum sholat Jumat itu wajib. Saya ulangi, wajib dalam keadaan normal ya bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu siapa? Jadi sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki yang mukallaf. Mukallaf itu adalah balihun wa akilun. Orang yang baligh dan berakal. Ini semuanya wajib menunaikan sholat Jumat. Kemudian merdeka yang tidak memiliki uzur. Tidak ada halangan. Ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang menuntut umat Islam untuk menghadiri panggilan sholat. Gitu kan? Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan begini. Man taraka salasa jumu'atin min ghairi udrin. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali ibadah sholat Jumat tanpa udzur, niscaya ia ditulis sebagai orang yang kafir, nifak atau munafik. Hadis riwayat Tabrani. Itu dalam keadaan normal. Lah, sekarang bagaimana himbauan majelis ulama atau bahkan kita punya Nahdlatul Ulama Jumatan atau sholatnya di rumah saja karena virus ini? Itu berarti ada uzur, biudrin. Yang meninggalkan 3 kali tanpa udzur itu baru munafik. Kalau ada udzurnya, kalau ada alasannya, itu nggak ada masalah. Adapun udzur yang dapat menggugurkan kewajiban mengikuti sholat Jumat dan kesunahan menghadiri sholat jamaah adalah sebagai berikut. Nah, ini semuanya harus kudu di masjid. Sholat Jumatan berarti munafik, kafir. Nah, kalau udzurnya seperti ini itu boleh nggak Jumatan? Yang pertama, hujan yang dapat membasahi pakaiannya. Dulu zaman Rasulullah hujan saja nggak Jumatan nggak apa-apa kok. Dunia terus banget. Nanti kita kelebus nggak Jumatan nggak ada masalah. Kemudian salju. Wow, kan yang Indonesia serah mungkin lah ono salju. Salju. Kemudian dingin baik siang maupun malam. Dalam keadaan dingin banget menggoda. Siang maupun malam nggak Jumatan nggak apa-apa. Kemudian sakit berat yang membuat sulit untuk mengikuti sholat Jumat dan sholat jamaah. Itu nggak apa. Kalau kemudian sakit ringan seperti panas, ada flu, pusing atau sedikit demam, tidak termasuk udzur. Sholat Jumatan, itu nggak boleh. Tapi sakit berat.
Kemudian yang kelima, kekhawatiran atas gangguan keselamatan jiwanya, kehormatan dirinya atau harta bendanya. Lah, 5 jenis uzur ini disarikan dari pandangan keagamaan. Maka kalau menurut lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama tentang pelaksanaan sholat Jumat di daerah terjangkit COVID-19, dikutip dari kitab Minhajul Qayyim karya Ibnu Hajar Al-Haytami, dengan demikian orang yang tidak melaksanakan 3 kali ibadah sholat Jumat karena uzur COVID-19 tidak termasuk ke dalam golongan orang yang dimaksud dalam hadis tersebut. Jadi dia tidak termasuk munafik walaupun meninggalkan sholat Jumat. Karena uzurnya apa? Uzurnya adalah ada COVID-19 atau corona. Jadi jelas ya, nggak sholat jamaah di masjid, nggak Jumatan di masjid, nggak masalah karena ada uzur. Karena yang dimaksud mantaroka salasa Jumatin meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa ada uzur, minal munafikin, dia tercatat sebagai orang munafik. Tapi kalau ada uzurnya tidak munafik. Ya gitu ya. Jadi kalau meninggalkan Jumatan ada udzur itu tidak termasuk munafik. Tapi kalau nggak ada udzur dia meninggalkan Jumatan 3 kali berarti munafik. Ngono lho carane memahami. Ya. Hasbi Rabbi. Ya gini. Tapi Gus, tentang berita suami istri nggak boleh kumpul karena COVID-19 alias Sanjaya 02. Tentang suami istri nggak usah kumpul gara-gara ada COVID-19. Ini dia ya. Itu sebenarnya saran kok, himbauan kok itu. Tapi kan kalau kita memang benar-benar sehat, apalagi sudah tes, ya kumpul lah mau karo bojo kok itu. Ya, piye carane kumpul iki nggak berbahaya. Gayane beneran nular penyakitnya ya, kumpul lah. Nah, Bunda, oh Bunda sudah tidur. Cek. Yang Facebook jelas nggak? Cek. Facebook suaranya jelas ya? Sudah jelas ya? Yang Facebook suaranya jelas? Nah, jadi kalau memang bener-bener sehat ya kumpul sama istrinya ya nggak apa-apa. Masa ya kumpul rawleh. Gus, gimana hukumnya sholat Idul Fitri di rumah? Lawang sholat Idul Fitri itu kan hukumnya sunnah toh mbak. Sholat Jumat yang wajib saja itu kalau ada udurnya nggak Jumatan nggak apa-apa. Apalagi hanya sholat Idul Fitri yang hukumnya sunnah. Sekali lagi sholat Idul Fitri itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Sholat tarawih di rumah ya boleh, nggak ada masalah. Dengan keluarga, suaminya ngimami, anak istrinya makmum. Sudah segitu aja sudah. Jadi nggak ada masalah. Oke ya. Oke, kemudian pertanyaan dari ini. Agnes Chan. Gimana menurut Gus tentang lirik lagu Aisyah? Ada sebagian ulama yang bilang ada lirik yang tidak pantas. Saya belum membaca liriknya yang tidak pantas yang mana. Tapi kalau kemudian lagu ini diniatkan supaya kita lebih mencintai Sayyidah Aisyah, saya pikir gak ada masalah, boleh-boleh saja gitu. Kemudian gara-gara kita menyanyikan lagu ini lebih mencintai Siti Aisyah, ya bagus. Kemudian ibu-ibu termotivasi dengan akhlak Siti Aisyah, bagus. Kemudian kita termotivasi dengan keluarganya Kanjeng Nabi yang sakinah mawaddah warahmah, bagus, gak ada masalah gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh lucu kok. Seweneng kalau membicarakan Sayyidah Aisyah, gitu. Tapi begitu sudah membicarakan istri Nabi Rasulullah yang lain mulai cemberut. Lah, Siti Aisyah itu kan luar biasa, tidak hanya karena akhlaknya yang luar biasa, tetapi juga mohon maaf, keluasan hatinya yang luar biasa. Jadi, kalau hari ini ada kontroversi ya lumrah sih. Tapi kalau saya mau nyikapi dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau dari sudut pandang yang positif ya saya pikir nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Bagus-bagus saja. Gus, kalau misal suami ngurus anak yang masih umur 4 tahun dari Jumat, itu tidak Jumatan karena sama sekali istri sedang bekerja, itu hukumnya apa? Ini tidak termasuk udzur. Ya anaknya dibawa Jumatan sekalian kan nggak apa-apa gitu loh.
Jangan ngurusi anak kemudian malah lali ninggal ke Jumatan gara-gara istrinya bekerja. Itu tidak termasuk udur. Tidak termasuk udur. Maka ngurusi anak itu bukan udur itu. Maka kalau bisa ya anaknya baru 4 tahun dia bawa ke masjid nggak apa-apa. Anak cewek nggak ada masalah dibawa aja ke masjid. Yusak Ludong. Memperbanyak sholat itu yang dimaksud berapa banyak Gus? Semakin banyak semakin bagus. Sak duwere cangkemmu enggak masalah. Sholatan sing oke. Wah. Meninggalkan seseorang pas lagi sayang-sayangnya itu hukumnya apa, Bah? Ya, endi mau? Meninggalkan seseorang pas lagi sayang-sayangnya itu hukumnya apa, Bah? Ya tergantung lah, suami istri ya nggak boleh. Kalau cuman pacar, ngomong pacar, buang kalen. Buang kalen. Ya makanya segera menikah. Kalau menikah kan ada ikatan. Kalau belum menikah tidak ada ikatan. Makanya menikahlah. Mumpung ini di musim corona. Kalau menikah di musim corona kan ngirit, nggak perlu ada resepsi. Cukup ijab tok, rampung. Maka kalau orang belum bisa move on gara-gara sayangnya minggat, hati-hati. Selesaikan dulu urusanmu dengan masa lalumu. Tak baik menjalin hubungan dengan orang baru, namun hatimu masih tertinggal di tempat yang dulu. Ya, selesaikan dulu urusanmu dengan masa lalumu. Tak baik menjalin hubungan dengan orang baru, namun hatimu masih tertinggal di tempat yang dulu. No. Gue udah tinggal sayang-sayangin nangis. Lah, ingat ya, kamu terlalu pelupa, aku terlalu perasa. Oke. Yuk keren, Gus jenengan udut mboten. Nek nggih udutin apa? Alhamdulillah kula mboten udut. Saya nggak merokok sama sekali. Ya, lanjut pertanyaan. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Jodisa, tip buat anak umur 20 tahun, Gus. Apa ya? Jaga diri. Jangan mudah menyerah. Sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Karena kamu tidak tahu apa yang sedang menantimu di ujung perjuangan nanti. Baru umur 20 tahun, semangat, megawe, ikhtiar. Jangan malasan. Orang bener turur atau nyambut gawe, nggawa status WA akan indah pada waktunya. Ndang tangyo, turumu miring, obat mundang diombe. Ya. Rasa sayang-sayangan, rasa cinta-cintaan dhisik. Engko lak yo wancine ketemu jodoh lek ketemu. Saya kemarin ditanya, apa bedanya sayang karo cinta? Sayang itu umum, tapi cinta itu satu. Makanya aku sayangnya ke semua orang, tapi cintaku hanya ke kamu saja, istriku. Ya, no lo. Ndang tambah Gus. Ora tambah-tambahan. Dewa Agung, Gus carane ben bagus pripun? Yo ngoco. Aduh sing ganteng. Karo ndonga Allah makama hasan ta khalqi fa hasin khuluqi. Gus, kalau mau ngilangin perasaan sama mantan gimana? Kafabilah. Mantan tuh nggak usah dikenang. Emangnya mantanmu pahlawan. Maka katakan, buanglah mantan pada tempatnya. Mantan diling-iling. Rasa ngiling-iling mantan. Ya. Guyoni wae, bagiku kau candu, bagimu aku canda. Oke. PSS Sleman, Ale lawan Corona, Dian Zaki Gautama. Insya Allah besok tanggal 15 saya ada rapat komisaris PSS. Oh. Bagimu, bagiku kamu candu.
bagiku kamu candu. Bagimu aku canda. Nangis. Gus nek nikah mahare motor kredit pripun? Alah kere. Mbok ya sakonone wae ra kudu motor. Motor kreditane gaya. Ndune dhuwit 100.000 duwe sandal jepit ora usah diwangi utang. Malah diwangi utang desa. Gus nek ngimpi hamil berturut-turut artinya apa ya? Oh, bocah kok metengan iki piye? Ngimpi kok meteng. Metengan. Gus Bunda Monsari, sudah. Gus, kalau ada orang ngutang sama kita, terus orangnya lupa, kita nggak berani nagih dan belajar merelakan, apa kita juga berdosa? Lah aku merelakan ya apik. Ngono lho, aku lah bangsa utang piutang ki males ya. Orang itu kalau mau ngutang, yang mau kita utangi, yang kita datangin suruh ngutangi kita, itu seperti malaikat penolong. Tapi gantian yang punya utang ini ditagih, ya Allah, kaya malaikat maut tak kandhani. Lah utangnya raine manis kaya madu ditagih, ya Allah, kaya bol pitik sing arepe ngendok. Gus, hukum janda 2 kali. Oh, kowe celuta kok jenengane dadi rondo. Gus hukum janda 2 kali. Milo ya rabi ki tenanan, aja niat dadi rondo. Cita-cita pengen jadi janda. Yo alah Gusti. Janda semakin di depan. Oh, ngimpi kok metengan iki lho. Lah ngimpi semeteng iki lho ya. Gus, kalau orang berutang berangkat haji, gimana? Ya tidak membatalkan hajinya, tapi mulai hutangnya tetap dibayar kok. Mulai haji hutangnya lunas. Tova, Gus, kalau ketemu janda cantik menggoda kita harus seperti apa menyikapinya? Lah aku seneng lamar, halalkan. Orang anu tinggalkan. Oh, no kok. Malah mau beri-beri. Kaosnya saya Gus, tuku ning pondok. Nah, tuku ning pondok. Nang koperasi pondok kan baca santri itu. Bunda lagi nungguin, Bunda lagi sare. Ibnu Aziz, Gus ngimpi basah terus-terusan bertahan apa Gus? Oh, jangan-jangan turumu ning jero sumur kuwi. Celutak ngimpi ben bengi ampuh men lho. Gus, hukumnya sholat Jumat asal nyemak, mau dijawab kok. Doakan aku dapat jodoh. Salma, yes, amin, jodoh nyasar. Belangkone sae, Gus, doa biar cepat dapat keturunan gimana? Sebanyak membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gus, pripun solusine istri minta cerai? Istri boleh minta cerai, tapi kewenangan cerai itu di suami. Dan saya sampaikan, para suami itu jangan gampang, jangan mudah ngomong cerai. Hati-hati, dipelihara. Ya. Wah, gampang tak pegat gue, aku njaluk pegat. Jangan. Biasa-biasa saja. Ya. Pertanyaan yang lain. Apa wi? Dari Asif Muntaha. Dulu Gus cita-citanya mau jadi apa? Saya orang yang tidak pernah punya cita-cita pengen jadi ini, pengen jadi itu. Semangat karo kersane Gusti Allah dadi apa? Kalau kemudian sekarang begini ya itu yang terbaik menurut Allah. Tapi saya nggak pernah punya cita-cita apapun. Saya nggak punya cita-cita. Gus ini gimana tidak boleh silaturahmi daripada kowe nggawa virus nang omah wae. Silatul qulub aja nyambung hati. Kowe ndongake Gus minta ndongake awakmu. Saling mendoakan. Fatihah. Cukup Fatihah rasa tambah Yasin ya. Gus apa boleh umroh dulu baru haji? Yusak ya boleh. Apa?
Abah sampean kapan balik neng Lampung? Ini jelas gak ada mudik. Karena mengikuti himbauan pemerintah. Gus, amalan buat yang lagi datang bulan pas malam nisfu Sa'ban. Banyak berdoa, banyak istighfar, banyak sholawat. Boleh, boleh. Walaupun dalam keadaan datang bulan. Istighfar gak ada masalah. Dzikir, wirid gak ada masalah. Kan kalau orang datang bulan itu gak boleh pegang Quran, gak boleh masuk masjid, gak boleh sholat dan lain sebagainya. La yamassu ilal mutahharun, gak boleh pegang Quran. Tapi kalau kamu dzikir, kamu sholawat, kamu istighfar, kamu doa, tetap boleh. Gak ada masalah. Lebih jelasnya buka kitab Risalatul Mahid. Gus, pripun carane nebus doa dari zina? Ya jangan ngulangi lagi, menyesal, sholat taubat, minta ampunan kepada Allah, banyak membaca istighfar, jangan diulangi lagi. Nah ya. Gus, kok sholat Jumat di rumah ya? Setahu saya bukan sholat Jumat di rumah, tetapi apa namanya? Diganti dengan sholat duhur. Lah sholat Jumat ning omah kita tatrane kepiye aku ora paham ya. Ngopo kok Jumatan dhewe, engko khotbah dhewe ngono ya. Diganti sholat duhur saja. Diganti sholat duhur saja. Menghilangkan rasa dendam. Minta doanya dari Raisa Firmanto. Apa sih? Pentingnya dendam itu untuk apa sih gitu? Kok nambah-nambah penyakit hati saja? Doa aja yang banyak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wah Bang Roni Kingdom nongol endi Roni? Oi Ron. Roni, ben endi Ron? Gus, hukumnya megang Al-Qur'an tanpa adanya wudu enggak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Ya, selawatan dhisik ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat, kamangka salat tanda syukur nikmat. Elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara akhirat selawase. Pertanyaan dari Kartiko 29. Gus, kalau pacaran beda agama gimana? Halah nikah beda agama susah angel ra oleh kok malah mau pacaran. Mungkin pacaran cuma bikin seneng dilamar. Seagama saja biar gak repot besok anak-anaknya. Malah pacaran beda agama. Wis. Tahun 2020 kok pacaran. Rabi. Gus, kalau mau tidur baca surat Al-Mulk gimana Gus? Katanya bisa menjauhkan dari siksa kubur. Betul. Bagus. Kalau bisa surat Al-Mulk dihafalkan. Kalau ada Al-Mulk di dalam hatinya, di dalam dadanya, dia hafal Quran, insya Allah dijauhkan dari siksa kubur, kata Rasulullah. Amin. Makanya kenapa orang ahli Quran itu jasadnya nggak rusak? Karena dalam dadanya ada Al-Quran 30 juz. Nggak akan disiksa oleh Allah, nggak akan disiksa oleh para malaikat, karena di dalamnya ada Al-Quran.
Surat Al-Mulk saja seperti itu, apalagi kalau Al-Qur'an. Ya. Oke, Klaten hadir Mas Abdullah Ambara. Oke. Kemudian pertanyaan lain. Dari Ferdi AU. Ngimpi basah di tengah sholat pripun Gus? Ya. Iya. Aku rasa bayang iki. Ngimpi basah di tengah sholat niku pripun Gus? Lah pertanyaanku, kowe iki sholat apa micek? Lah wong sholat kok iso ngimpi basah iki lho, goblok. Aku rasa nalari, Iki wong on iki mbok on apa wong lucu ra dong iki. Mas Ferdi lho, ngimpi basah di tengah sholat pripun Gus? Aku urung nalar aku. Sumpah aku urung nalar aku. Ora tekan. Ngimpi, Mbak. Coba ada yang ngasih komentar di Facebook maupun di Instagram. Ini ada pertanyaan. Ngimpi basah di tengah sholat pripun Gus? Lah wong sholat iso ngimpi basah iki nalare sangka ngendi lho. Aku ora dong aku, fair. Aku orang nemu aku, utak orang nemu aku. Lah wong sholat kok iso ngimpi basah iki lho. Iki sholat apa micek e? Walah. Fair. Ini pertanyaan paling lucu sak donya iki. Ferdi AU. Lah wong salat sik bayangno ya. Salat iso mimpi basah iki lho. Iki salat apa micek e cah kowe iki? Hei, fair ngono. Iya jiger kok. Salat kok mimpi basah iki. Astagfirullahaladzim. Gus dari Fitri Alia. Suami saya nggak mau jadi imam sholat karena nggak bisa katanya. Wah ya wis ayo sholat imam, laki-laki itu imam. Apalagi kemarin kamu begitu nikah mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat. Mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat beserta Al-Qur'annya. Begitu kamu ngasih seperangkat alat sholat kepada istrimu, ayo dik sholat. Kue dadi makmumku, aku dadi imammu. Ayo dik iki ono Al-Qur'an, yuk diwaca bareng-bareng. Wah, apal kula mung kulhu karo inna Gus, ora masalah. Maghrib rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Ngisa rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Subuh rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Wis ora apa-apa. Wong maca Fatihah tok susah kok. Dari nol inul, Gus obat sakit hati kalau diselingkuhi sama suami. Aduh, pertanyaan-pertanyaan gareng mendase. Sedongake muga-muga bojomu bertobat, tidak mengulanginya lagi. Hongkong hadir, oke. Mungkin maksudnya habis mimpi basah lalu sholat Gus. Ora, tak screenshot kok. Pertanyaannya ra ngono, di tengah sholat mimpi basah. Ora kok bar mimpi basah sholat. Lah bar mimpi basah sholat jelas rasa kudu mandi besar dulu. Ya kan? Iki pertanyaane, sholat di tengah-tengah sholat mimpi basah. Kuwi lak ya sholatnya mesti micek to berarti iki. Lah ya kebuangetan to. Ning umpama tenan ya wis ora apa-apa jenenge wong ngimpi kok. Ning kok ya kebuangetan men iki lho. Wong sholat kok iso ngimpi basah iki lak ya ora nalar iki lho. Ya Allah, ya Allah. Wah. Ini ngeri sekali ini pertanyaannya dari Facebook. Gus, kalau seorang ulama tidak sholat gimana Gus? Masa ulama nggak sholat? Ya berarti bukan ulama kalau ulama nggak sholat. Mungkin kamu aja nggak tahu ulamanya sholat tapi mata kita nggak lihat atau pas kita nggak sama kita. Jangan seudon lah. Tapi kalau memang bener katanya ulama nggak sholat ya berarti bukan ulama. Masa ulama ora sholat? Aku wali kok, alas. Pret. Sholat ya sholat. Iki dawam Gus, Pondok Pesantren Asy-Syirat Solo nyimak. Salam untuk teman-teman Asy-Syirat Solo. Iki pertanyaan paling gokil, eling Ferdi AU ya. Di tengah sholat ngimpi basah, bosok. Kok iso lho.
Sing dipikir apa ngono. Masa Allahu Akbar sing mau pikir ki apa? Kowe jen Allahu Akbar gara-gara sing mau pikir Miyabi, Maria Ozawa. Gokil pertanyaan ini. Alah. Gus, ke masjid boleh, ke masjid nggak boleh, tapi ke pasar boleh. Saya nggak paham ya, apakah ke pasar itu juga dibatasi? Dibatasi atau gimana saya nggak paham. Atau barangkali karena pertimbangannya karena ini soal perekonomian dan lain sebagainya, tetapi jamnya dikurangi atau perkerumunnya dikurangi, saya kurang paham. Yang jelas, ulama-ulama kita mengambil keputusan itu pasti dipikir jauh lah. Karena ada udur dan lain sebagainya. Nah. Paling ngantukan nih Gus Mas Ferdi. Ya mbah. Lah wong salat kok iso ngimpi basahi lah ya. Tetep aku urung iso ketemu nalarku ya. Endi Ferdi metu meneh? Fer. Kowe metune Fer. Gus, 3 doa waktu nisfu Sa'ban. Waktu baca surat Yasin. Ya tadi di awal nanti kamu lihat. Sudah tak sampaikan 2 kali tadi. Lir, duda mana Gus? Duda. Wow, golek duda wi. Ayo. Jadi ajang perkenalan sekalian. Siapa tahu malah nikah. Aduh. Paling Mas Ferdi ngeleh Gus. Dene Faiz. Orang ngeleh ya celutak kuwi kok. Mosok iso-isone turu salat kok iso ngimpi basah iki lak ya. Sing dipikir iki apa? Lak yo ora nalar to iki. Dari Gus, dari Pradur. Gus, kalau sholawat 1 hari berapa kali Gus jenengan? Kalau saya nggak pernah bawa tasbih ya. Kalau istrinya Gus minta itu sehari minimal 15.000. 15.000 kali. Bunda itu sehari sholat 15.000 kali. Karena bunda kalau bawa tasbih cedik-cedik. Kalau saya nggak bawa tasbih. Yang jelas banyak bunda daripada saya. Bunda itu istimewa. Para istri yang di rumah, contohlah bunda, banyak baca sholawat. Kalau saya nggak tahu karena saya nggak bawa, nggak pernah nggak pernah pakai ini. Saudara Ani Wahyuningsih, Gus gimana caranya mendapatkan restu dari orang tua? Sowani api-api, matur sing sae, yakinkan bahwa kemudian kalian berdua benar-benar menikah karena Allah. Wes pokoknya tunjukkan kepada orang tua bahwa kamu benar-benar niat untuk melangsungkan pernikahan ini karena sunnahnya Rasulullah, karena pengen membuat keluarga yang sakinah. Semoga semoga yakinkan dongake ben salat, Fatihai, sholawati. Wes ngono keren. Apa menawi? Pertanyaan untuk Ferdi tadi Gus. Transe saat dikir itu apa? Transe iki apa meneh transe iki? Kok bahasanya kayak sing roaming tuh ini malam hari ini? Kalau yang tanya jadwal, kapan ngaji ke sini, pokoknya selama virus corona ini masih ada, jadwal ngaji tetap dipending. Untuk jamaah yang sudah daftar jadwal, soal reschedule tanggal dan sebagainya, silakan menghubungi anak-anak asisten pondok melalui WA saja, di chatting saja, nggak usah ke pondok, karena mematuhi imbauan pemerintah. Silaturahminya pakai silatul qulub saja, saling mendoakan. Untuk yang reschedule jadwal, silakan WA ke teman-teman pondok. Dari Muafikris 41, Gus nopo bener marine traweh ambek sholat fitri ning omah masing-masing. Iya. Kemarin sudah diumumkan sama Pak Said. Nah, Pak Said, Ketua Umum PBNU. Ya, insya Allah saya besok tanggal 9 April live bareng Taubat Global seluruh dunia, NU seluruh dunia. Nanti ada Gus Yusuf Mansur, ada Gus Nadir, ada Sekjen PBNU, ada Pak Said, Kiai Miftahul Ahyar, Habib Lutfi, Gus Ali, Mas Huri Tulangan Sidoarjo, insyaallah nanti akan ada pengumuman lebih lanjut.
Oke. Bang Jo, Bali hadir Gus. Mau tanya, Gus, orang sabar itu seperti apa ya Gus? As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan menolong semua amal. Sabar itu berarti harus qanaah, menerima apa adanya. Sabar itu mempunyai hati yang semeleh. Sabar itu tidak emosian. Sabar itu tidak emosional. Sabar itu menerima qada dan qadarnya Allah. Maka sabar pun dibagi. Ada sabar ketika menghadapi musibah. Nah, kayak gini ada virus corona ini, ya kita bersabar saja. Salah satu caranya gimana? Mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak keluar dari rumah atau stay dari rumah. Sabar. Oh, ini pemerintah kalau Jumatan justru akan semakin memperluas mata rantai virus corona. Ya sudah, nggak usah Jumatan, ganti sholat zuhur di rumah. Itulah. Gus, pripun carane ngajari hijab istri kajengi purun ngagem hijab. Bacakan ayat-ayat tentang jilbab. Bacakan cerita atau kisah tentang siksaan bagi orang yang tidak berhijab. Wis ngono-ngono kuwi lah. Gus, minta doanya biar lancar menikah 2 istri. Matane aku bojoku siji kok mak takoni kuwi, jangan-jangan kowe ya urung nikah kowe. Oh, urung nikah bojo siji, urung duwe 2 istri. Sok gaya lo. Buayane 2 istri dul. Bojo siji ora entek-entek kok. Ya, sholat Idul Fitri, sholat di rumah nggak apa-apa. Gus, nyuwun doane semoga segera dikasih momongan. Ya, tak dongake. Al-Fatihah. Ya, Gus, kalau saya di rumah saya nggak dapat penghasilan pripun? Ya, kalau kepepet harus bekerja tetap jaga jarak. Ikuti anjuran pemerintah. Sekarang pakai masker kalau keluar rumah, sering cuci tangan, cuci sabun dan lain sebagainya. Gus, minta doa supaya penyakit lambung saya sembuh. Amin. Gus, nak tatonan sholat soles rapopo. Bagaimana tobatnya orang yang bertato dengan tidak nambah tato? Kalau kamu punya tato kemudian pengen bertobat, ya caranya gampang. Ora usah nambah tato. Jarane tobat dari tato kok nambah tato terus, berarti ora tobat. Ya. Tadi Gus, kuat bucin. Tadi sudah, 1 tok malam ini. Sayang itu umum, cinta itu satu. Makanya aku sayangnya ke semua orang, tapi cintaku hanya ke kamu. Gus, minta doa cepat dihalalin. Orang mau dongo tok, kondang lamar calon bojomu. Mau donga kira dilamar-lamar yo ngake. Gus, mau tanya bagaimana hukumnya kalau bekerja di bawah naungan orang non-muslim? Boleh, nggak ada masalah. Menteri tidak semuanya Islam. Engkau lara oleh berarti pegawai negeri di bawahnya berarti nggak boleh. Ya nggak begitu persoalannya. Boleh, nggak apa-apa. Kemudian pertanyaan yang lain. Masih 6 menit. Ayo, tinggal 6 menit. Sudah 1 jam. 6 menit lagi kita selesai. Close. Ini nanggapi si Perdi mau iki. Dari Saifin Nuha. Paling sholatnya mbayangke sing aneh-aneh. Kuwi sadurunge sholat mesti nonton Miyabi kuwi. Dadi tengah-tengah sholat dadi ngimpi kaya ngono kuwi. Fair. Parang Titis hadir. Oke. Oh, ada Kang Arman Maulana Kormen. Di Kang Arman. Di Kang Arman. Kang Arman mana Kang Arman? Kang Arman. Kang Arman. Assalamualaikum Kang. I love you. Gimana kabarnya? Kapan kita live bareng? Tak undang sebentar ini. Ada Kang Arman nih. Mudah-mudahan Kang Arman masih connect. Ketemu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal 5 menit di Instagram mati baru muncul ini. Yang di Facebook itu ada Kang Arman Maulana di Instagram. Tuh. Sehat Kang? Alhamdulillah. Sabar banget loh gue nunggu. Aduh. Lah tadi nggak japri Gus duluan. Kemana ditunggu-tunggu? Tadi ini pas lihat Instagram, pas live ya udah sekalian
Aduh. Gimana Kang? Tetap stay di rumah ini? Iya, iyalah di rumah lah Gus. Semua jadwal konser berhenti ya? Ya sampai Lebaran berhenti. Ya, Reschedule. sama. Kang, itu saya setiap lihat postingan Carmen ada apa postingan gas itu apa sih? Gas apa itu? Ya jadi kan saya sama Meli Guslow sama jadi Gas itu gabungan artis dan seniman Sunda. Oh, siap. Itu udah umur 10 tahun, udah 10 tahun. Udah 10 tahun. Jadi tadinya kan gabungan artis dan seniman Sunda tuh kita ngumpulin dana untuk seniman-seniman Sunda gitu. Jadi kan banyak banget yang seniman senior yang ada yang stroke, ada apa gitu. Jadi kita bikin satu kegiatan. Ternyata di dalam tahun-tahun berjalan makin gede, malah akhirnya ngebantunya udah bukan lagi seniman Sunda, jadi ngebantu pokoknya Indonesia aja. Oh, pokoknya cakupannya semakin luas ya. Iya, termasuk COVID-19 ini kemarin alhamdulillah kan kita masih punya kas sekitar 400 juta. Jadi hari-hari ini tuh kita 10 orang teman-teman di Gas setiap hari ngasih, misalnya saya misalnya pesen ayam geprek gitu ya, di GoFood gitu kan. Nah terus kan datang tuh ojolnya, Mas, Kang, Mbak, atau siapapun gitu, ini gepreknya buat Mbak, buat Mas makan siang. Nah terus ini saya ada amanah dari Gas Peduli sebesar 1 juta atau 1,5 juta. Bisa nggak? Jangan kerja dulu sekitar 2 minggu atau 1 minggu. Masya Allah. Karena supaya menyetop penyebaran gitu. Serius ya? Bisa insya Allah. Yaudah insya Allah sok. Terus dia bilang, balik nanya kan, tapi Bapak Arman tahu saya ini mau diem di rumah 1 minggu atau 3 minggu dari mana? Nah itu udah urusan kamu dengan Allah. Betul. Yang penting ini saya udah itu. Jadi alhamdulillah kita lagi bagi-bagi gitulah. Alhamdulillah. Artinya memang di saat-saat seperti ini sekecil apapun itu pasti bermanfaat ya Bang ya, Kang ya. Ya, nah tadi mulai hari ini di Instagram saya kan saya nggak tahu udah niat aja ngejual garasel lah. Jadi baju-baju saya yang masih bagus baru dipakai sekali gitu saya jual. Tadi alhamdulillah tuh kekumpul 5 juta Gus. Masya Allah. Jadi insya Allah saya setiap hari tiap jam 8 mungkin teman-teman saudara-saudara di sini yang lihat Gus Miftah sekarang silakan ke Instagram saya. Tuh, anak-anak itu yang di Instagram. Ada garasel, tapi nanti terakhir ada barang yang rada mahal jadi dilelang. Jadi memang barang itu saya beli rada mahal gitu, tapi silahkan lelang aja, saling bid aja berapa. Insya Allah nanti uangnya itu semua terkumpul di ke Kas Peduli. Amin. Wah luar biasa ini orang 4.000 lebih di Instagram sama 4.000 lebih di Facebook. Mudah-mudahan ada yang nyantol ini, Kang. Insya Allah. Jadi kayak misalnya besok nih Gus ya. Aku mau ngelelang ini, bentar saya bawa dulu barangnya. Ini stickers ini dibikin khusus buat saya sama anak-anak Never to Lavish. Ini cuman ada satu di dunia. Nah saya ini belum pernah pakai. Iya pernah pakai pemotretan cuman sekali doang. Nah ini dibikin. Mau dilelang, itu bisa mau dilelang juga? Mau dilelang ya? Ya, ini besok dilelang jam 8 malam. Mudah-mudahan kayak tadi kan ada jaket saya kelelang 4 juta 4,1 alhamdulillah. Nah, ini besok juga salah satunya mau dilelang insya Allah. Mudah-mudahan laku banyak ya. Amin. Gitu. Karena ini cuma satu di dunia. Masya Allah. Ini khusus dia bikin buat saya. Ini dari kulit LV bener nih, dari tas LV bener. Itu Bang ya, ukuran berapa itu Kang? Wah, mati teh. Sorry di Instagram sudah habis. Aduh. Oke ya kawan-kawan. Yang di Instagram sudah mati gara-gara. Ya kita ulangi lagi. Yang di Instagram karena mati gara-gara sudah habis. Tadi Kang Arman muncul. Ayo Kang Arman muncul lagi, sorry tadi mati karena sudah waktunya habis tadi 1 jam. Ya, yang di teman-teman Facebook tadi gitu ya, tadi saya lagi live sama Kang Arman. Kang Arman, vokalis Gigi.
Nah, beliau tadi masuk udah hampir selesai. Karena kan kalau di Facebook, kalau di Instagram itu cuman 1 jam. Beda kalau di Facebook kan bisa terus. Kalau di Instagram itu cuman 1 jam. Kang Arman, ayo nyambung. Ya. Sorry tadi itu kan tadi kan Instagram cuma 1 jam sudah habis. Nah, ini mulai baru lagi. Iya. Cuma sejam doang. Ya Bang, Kang lanjut Kang. Ya, yang ini besok yang ini sepatu ini. Mudah-mudahan sih saya pengennya ini laku gede, jadi insya Allah makin gede kan ya uangnya. Ya. Itu ukuran sepatu berapa Kang? Oh ya, ukurannya 10 atau 44. 10 tuh 44. Oh, berarti kaki Kang Arman gede juga ya? Itu padahal 44 ukuran dari Eropa. Iya, 44 tuh Eropa benar. Kalau 10 Amerika, US. Wah. Gus, Siap. apa namanya? Yang kasihan tuh, jadi kita kan mau ngebantunya tuh selain tukang ojol atau duafa, yang kasihan tuh kayak ini deh Gus, kayak misalnya mbok yang mijit, karena kan itu kan sekarang nggak boleh bersentuhan. Iya. Tukang cukur. Iya, itu kasihan banget Gus. Atau emas-emas yang refleksi gitu, itu kasihan banget sih yang punya anaknya 3, 4 gitu. Aduh, saya bilang gimana ya, akhirnya itulah tercetus dari itu sih. Kemarin Gus bikin penggalangan tuh juga alhamdulillah kayaknya sudah ada sekitar 120 juta Kang. Ya kita bagi seperti itu juga. Dapat sekitar sampai hari ini sekitar 120 juta. Terus tadi ada si siapa YouTuber kita itu Atta Halilintar juga nitip kayaknya 100 juta untuk dibagi di Jogja. Oh, alhamdulillah. Berarti Gus, tadi kan 1 hari ini saya setengah jam kekumpul 5 juta. Kalau misalnya 10 hari aja, setiap 1 hari 5 juta, ya. Wah keren tuh. Sebulan udah 150 juta itu. Ya itu, makanya mudah-mudahan lah. Jadi nanti juga saya akan kolaborasi dengan misalnya Gus Miftah punya barang yang disayangin banget, apa misalnya jam tangan saya. Saya nanti kolaborasi saya akan ngelelang ini jam tangan Gus Miftah. Saya buka lelang misalnya dari harga 1 juta misalnya. Oke Kang, saya besok ikut lelang sepatu. Saya punya sepatu banyak. Ya lumayan branded lah. Oke, ikut lelang nggak apa-apa. Jadi nanti saya tadi udah coba ngomong sama Najwa. Saya udah coba ngomong sama Gading, terus sama Alfia. Ini Gading masuk nih. Ini Gading masuk komentar nih. Si Bro Gading masuk komentar nih. Ada ini. Assalamualaikum idola nih Kang Arman yang dimasuk nih. Ada. Ada coba. Instagram. Coba punya Kang Arman undang si Gading sekalian. Bisa nggak? Undang si Gading. Gua tunggu ya, nih barang lu ya. Rolex. Rolexnya Gading dilelang. Yang memang jelas begini sekarang, kalau kondisi seperti sekarang ini, daripada kita cuma banyak ngomong, banyak memaki, banyak membuli, ya kita action nyata. Betul. Setuju. Ya sekarang iya, kalau cuma memaki kemudian hanya menggantungkan kepada pemerintah itu kan APBN juga terbatas Kang. Jadi sekecil apapun kita bantu, gas saya support. Saya besok ada beberapa sepatu ikut kita lelang Kang. Boleh. Jadi nanti ini aja kalau dikirim masih lama ya Gus ya dari Jogja ya. Gini aja, besok saya kasih fotonya, videonya atau fotonya, terus nanti pemenangnya di mana langsung kita kirim, uangnya langsung transfer ke gas. Siap. Minta ini aja, Gus nanti ke WhatsAppin ke saya video sama foto, jadi saya nanti bisa ini. Siap. Besok malam Kang Arman live jam berapa? Jam 8. Insya Allah kalau pas Gus longgar nanti ikut gabung ya. Siap. Oke Kang Arman, terima kasih. Sampai ketemu besok. Salam untuk keluarga ya Kang ya. Salam juga keluarga. Ya, makasih Kang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Sudah selesai ya, saya udah capek. Udah 1 jam lebih. Ketemu besok lagi insya Allah dengan tema-tema yang baru, dengan tema-tema kekinian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.